Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa yang kita bahas? Oke, hari ini kita bahas buku Tao Te Ching. Ini kitab suci agama Tao. Kita langsung bahas ke yang bab 11 ya, Beb. Manfaat kekosongan atau ketiadaan. Di bab ini Lao Tse itu mau menjelaskan bahwa kekosongan itu sebenarnya adalah suatu hal yang paling penting. Jadi di sini ada ungkapan bahwa cawan keramik terbuat dari tanah liat. Bagian yang kosong atau berongga berguna untuk menampung sesuatu. Saya paham nggak maksudnya? Kurang begitu ngerti sih. Jadi cawan itu kan, Iya, cawan itu kan bentuknya gitu ya. berongga Ada gitu. bentuknya, terus ada yang bagian kosongnya itu. Iya, Sebenarnya yang paling berguna itu adalah bagian kosongnya itu. Bagian kosongnya itu justru untuk menampung air atau mau menampung nasi, yang sop ada gitu ya kan? isi-isinya gitu ya. Iya. Coba bayangkan kalau sebuah mangkok atau piring itu rata gitu, nggak ada, Nggak ya bisa. kan? Nggak bisa jadi apa-apa kan? Paling jadi ganjelan pintu doang Iya. kalau. Nah, di sini Lause mau menjelaskan seperti itu bahwa hal-hal yang sebenarnya kita nggak sadari bahwa itu adalah sebuah kekosongan, itu justru adalah hal yang esensial gitu, hal yang penting. Sama kayak di ruangan ini, ya kan? Ruangan ini kan dibatasi tembok ya kan. Justru yang paling penting adalah yang Ruang. kosongnya ini ya kan. Yang kosongnya inilah tempat kita untuk masak, buat beraktivitas segala macam ya kan. Justru keberadaan itu adalah yang pentingnya, justru yang tidak adanya gitu ya kan. Tapi kalau tanpa ketiadaan juga, maksudnya kalau Nggak ada ruangnya gitu. nggak ada, nggak maksudnya kalau nggak ada apa-apa banget juga kan nggak terlalu bisa digunakan kan. Oh, iya, iya. Kayak misalkan rumah ini kan, kalau los aja kan nggak ada tembok nggak ada apa jadinya lapangan dong ya kan. Iya. Justru karena ada keberadaan tembok inilah, jadi ada sebuah ruangan yang bisa kita huni, yaitu yang namanya rumah lah, itu dia namanya. Seperti yang ditulis di sini juga kan, ada penjelasannya. Sesuatu yang bahkan tidak terlihat oleh manusia, yang dikiranya tidak ada, justru bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Manusianya saja yang sering sulit menyadarinya. Ya gitu kan, sama kan kayak tadi. Kalau kita nggak sadar kan, sebenarnya ruangan yang kosong ini kan nggak ada apa-apanya kan, yang kadang kita nggak tahu bahwa itulah sebenarnya yang berguna dalam sebuah rumah gitu kan. Bukan temboknya, tembok itu hanya sebagai, Pembatas dulu. iya, pembatas bahwa itu adalah dia ada gitu, ada sebuah rumah di sini. Justru yang berguna dari rumah itu adalah ruang kosongnya ini, gitu kan. Sama kayak mangkok tadi, keberadaannya si keramik itu, si mangkok itu, itulah yang menunjukkan bahwa dia ada. Nah, bagian yang kosongnya itulah yang berguna untuk menampung tadi itu air. Nah, jadi di sini juga ditulis lagi, maka manusia harus bijaksana. Jangan hanya mementingkan yang ada saja atau selalu mengejar yang tiada saja. Kita harus sadar bahwa ada dan tiada memang sepintas seperti berlawanan. Namun hanya dengan kemampuan bekerja sama dari keduanya secara harmonis, keduanya baru bisa memberikan manfaat yang besar bagi alam semesta ini, termasuk bagi kehidupan manusia. Paham kan ya? Jadi kalau ibaratnya kalau kehidupan manusia gitu kan, kita harus ibaratnya harus belajar banyak gitu. Jangan sampai di pikiran kita kosong gitu kan. Iya, iya. Supaya kita bisa beraktivitas, bisa mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui gitu. Beda kalau pikiran kita kosong gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan apapun itu gitu.
Jadi kata-kata Lause soal manfaat kekosongan tadi itu, kalau diaplikasikan ke kehidupan manusia gitu kan, Hmm. bisa banyak hal. Misalkan dalam masyarakat gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan hanya mengejar yang nggak ada aja, tapi kita juga harus mensyukuri yang ada gitu, ya kan? Jadi maksudnya kekosongan itu kan, kita kan misalkan nggak punya nih, Hmm. itu kan kekosongan kan. Hmm. Terus kita mau memiliki sesuatu gitu, Hmm. ya kita kejar nggak apa-apa, tapi jangan dikejar Harus terlalu. ada batasnya gitu ya. Iya, jangan terlalu dipaksain juga dikejarnya. Nah, begitu juga kalau kita ada. Hmm. Kalau ada, kita juga jangan berpuas diri gitu. Kalau kita berpuas diri, nanti kehidupannya nggak bisa maju, ya kan? Kita udah stagnan aja istilahnya, udah puas dengan semua yang ada, Hmm. nggak bisa lebih, apa ya, istilahnya lebih sukses lagi gitu. Kalau kita nggak ada, tapi kita maksain buat ngejar, itu juga nggak boleh kan. Kalau terlalu maksain keinginan kan kayak episode yang sebelumnya tuh, Hmm. Nggak baik bisa juga. malah iya kelibetnya utang atau pinjaman pinjaman Banyak gitu. rentenir gitu ya kan. Oke, jadi kesimpulannya adalah terkadang sesuatu yang tidak kita duga ternyata itu adalah sebuah kekosongan, justru itu adalah hal yang esensial gitu. Jadi kayak sama kayak tadi mangkok itu kan, mangkok yang terpenting adalah bagian yang ceruknya itu, yang berguna untuk menampung sesuatu. Sama kayak ruangan ini juga kan. Ruangan ini yang kita pakai adalah bagian yang kosongnya, bukan temboknya. Kalau temboknya kan kita nggak bisa ngomong di situ ya kan. Nah, jadi terkadang yang tidak kita sadari itu justru bagian yang terpenting. Kalau diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, kita jangan mengejar yang tidak ada saja. Jadi yang nggak ada kita kejar terus kan, walaupun kita nggak butuh, sama kayak episode yang sebelumnya kan, walau nggak butuh kita kejar, terus ada orang beli ini kita kejar gitu kan, mau yang lebih bagus, ujung-ujungnya malah gali lubang tutup lubang itu kan malah jadi ngaco kan. Rugi buat diri sendiri juga kan. Iya, kita jangan, kita mengejar nggak apa-apa, mengejar untuk kehidupan yang lebih baik itu sangat harus 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 banget, tapi jangan terlalu dipaksa. Kalau dipaksa jadi ujung-ujungnya malah ngutang kan, malah beli yang nggak kita perlukan, untuk apa gitu kan, akhirnya mubazir kan, yang nggak kita butuh nggak dipakai, ujung-ujungnya dibuang gitu kan. Nah, tapi jangan juga kita berpuas diri dengan apa yang ada, seperti yang tadi dibilang kan. Jangan hanya mementingkan yang ada saja. Kalau kita udah berpuas diri dengan yang ada yang sekarang kita punya, hidupnya udah nggak ada motivasi lagi, udah kayak mati segan hidup pun tak mau gitu kan. Jadi kita harus tetap punya motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu yang menjadikan kita hidup. Kalau udah kita puas dengan apa yang ada, oh itu mungkin malaikat maut lagi ada di depan pintu gitu kan. Udah lagi nungguin kita dicabut gitu. Jadi kita harus tetap berprogres gitu kan. Dalam hidup itu harus tetap ada naik tangganya. Jangan jalan lurus aja. Jangan jalan lurus flat aja kan. Kayak yang berpuas diri itu nggak boleh. Jadi hidupnya nggak ada kemajuannya gitu. Saya ada yang mau ditambahin? Ya pokoknya jangan menyerah gitulah, ibarat kayak gitulah. Kita harus tetap berusaha, ya tadi yang dibicarakan, jangan sampai sombong kalau udah punya segalanya, tapi juga apa sih namanya, Jangan jangan berpuas cepat, diri. iya jangan berpuas hati gitulah. Mm-mm. Harus tetap ada motivasi untuk lebih baik lagi. Iya. Itu kuncinya. Nah, demikian pembahasan kita hari ini.
Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus dukung channel kita dengan like, comment, share, subscribe, dan lain sebagainya. See you next time.